Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang jenis-jenis tes bahasa. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis tes bahasa, alangkah baiknya kita mengingat terlebih dahulu apa itu pengertian tes bahasa. Jadi, tes bahasa ini adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian atau evaluasi pada umumnya ini terhadap kemampuan bahasa yang meliputi kemampuan berbicara, kemampuan menyimak, kemampuan menulis, dan kemampuan membaca. Jadi jenis-jenis tes bahasa ini ada 8, yang masing-masingnya ini juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada jenis tes bahasa berdasarkan tujuan penyelenggaraannya, yang terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ini ada tes seleksi. Tes ini untuk menentukan mana siswa yang diterima dan tidak diterima di dalam suatu sekolahan. Yang kedua ada tes penempatan. Tes penempatan ini untuk menempatkan seorang siswa ke dalam kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan bahasa yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga ini ada tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini merupakan tes yang dilaksanakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah apa yang telah diajarkan. Kemudian yang keempat ini ada tes diagnostik. Tes diagnostik diselenggarakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan siswa pada suatu pelajaran tertentu. Yang kelima ada tes uji coba. Tes uji coba ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah suatu tes bahasa yang masih dalam proses penyusunan ini memiliki ciri-ciri tes bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua ada jenis tes bahasa berdasarkan waktu pelaksanaannya yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ini ada tes masuk. Tes masuk ini dilaksanakan sebelum dan menjelang program pengajaran berlangsung. Saya ulangi, tes masuk ini dilaksanakan sebelum dan menjelang pengajaran ini, program pengajaran dimulai. Yang kedua ada tes formatif yang dilaksanakan pada saat program pengajaran berlangsung. Dan yang terakhir ada tes sumatif yang dilaksanakan pada akhir pengajaran. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anissa Salsabila. Jadi, jenis tes selanjutnya itu jenis tes berdasarkan cara mengerjakan. Jenis tes berdasarkan cara mengerjakan itu ada 2, tertulis dan lisan. Tertulis itu yang menggunakan bahasa tulisan. Nah, yang lisan itu secara langsung. Kemudian selanjutnya jenis tes berdasarkan bentuk jawaban. Nah, jenis tes berdasarkan bentuk jawaban itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tes esai. Tes esai sendiri itu merupakan tes yang mengharuskan seorang tester untuk menjawab menggunakan uraian dengan bahasanya sendiri. Biasanya ciri-cirinya itu berisi uraian panjang. Yang kedua itu biasanya soalnya diawali dengan jelaskan mengapa, bagaimana, dan lain-lain. Yang ketiga biasanya jawabannya cukup panjang. Nah, setelah ada tes esai itu ada tes pilihan. Nah, tes pilihan ini biasanya sebentuk soalnya menyediakan pilihan jawaban. Nah, nanti tester akan menjawab menggunakan tanda, misal lingkaran kecil atau silang atau centang. Nah, jenis tes selanjutnya itu ada jenis tes benar atau salah. Biasanya menyajikan sebuah fakta mengenai fakta tertentu. Nah, nanti tester akan memilih jawaban benar atau salah. Selanjutnya itu ada tes pilihan ganda atau multiple choice. Jadi tes pilihan ganda itu hampir mirip dengan tes pilihan, tapi tes pilihan ganda itu lebih banyak pilihannya, bisa 4-5 pilihan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan
tes bahasa berdasarkan penilaian dan berdasarkan cara menafsirkan skor. Yang pertama, berdasarkan penilaian, ada subjektif dan objektif. Suatu tes dikatakan subjektif apabila penilaian terhadap jawaban dipengaruhi dan bakal bergantung pada kesan dan pendapat pribadi penilai. Untuk mengurangi kadar subjektivitas dalam pemberian skor atau untuk meningkatkan tingkat keterandalan pemberian skor yang bersifat subjektif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sebaiknya penilaian dilakukan lebih dari satu orang atau 3. Selanjutnya, skor dari masing-masing penilaian digabungkan. Penilaian dilakukan lebih dari sekali dan skor penilaian pertama digabungkan dengan skor penilaian berikutnya. Perlu disusun rambu-rambu jawaban sehingga penilaian lebih konsisten dan pemberian skor pada setiap butir soal. Perlu pada pembobotan untuk masing-masing butir soal perlu diperhatikan representasi materi yang dijadikan sebagai bahan tes. Selanjutnya, objektif. Suatu tes dikatakan objektif apabila penilaian yang berbeda akan menghasilkan skor yang sama dari suatu jawaban pada satu butir soal yang sama. Berkaitan dengan ini, menurut Jiwandono tahun 96 menegaskan bahwa secara objektif ini mengacu pada cara penilaian yang dapat dilakukan dengan secara ajek dengan hasil yang sama dan tidak berubah-ubah meskipun seandainya penilaian ini dilakukan berulang-ulang ataupun dilakukan oleh penilaian yang berbeda. Selanjutnya, jenis tes bahasa berdasarkan cara menafsirkan skor. Cara menskor hasil tes biasanya disesuaikan dengan bentuk soal-soal tes yang dipergunakan, apakah tes objektif atau tes esai. Untuk soal-soal objektif, biasanya setiap jawaban benar diberi skor 1 dan setiap jawaban yang salah diberi skor 0. Total skor diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari semua soal. Untuk soal-soal esai dan perskorannya biasanya digunakan cara yang berbobot kepada setiap soal menurut tingkat kesukarannya atau banyak sedikitnya unsur yang terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik. Misalnya untuk soal nomor 1 diberi skor maksimum 4, untuk soal nomor 3 diberi skor maksimum 6, untuk soal nomor 5 skor maksimum 10 dan seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Jenis tes bahasa yang ketujuh adalah berdasarkan instrumen penilaian. Tes bahasa berdasarkan instrumen penilaian terbagi menjadi 4. Yang pertama, tes penempatan. Tes ini diperlukan untuk menempatkan siswa pada kelompok siswa sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Yang kedua adalah tes diagnostik. Tes ini digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan sebagai dasar perbaikan. Yang ketiga adalah tes formatif. Tes ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti proses belajar mengajar. Dalam KTSP, tes ini dikenal sebagai ulangan harian yang digunakan untuk mengukur pencapaian ketuntasan tiap kompetensi dasar. Dan yang keempat adalah tes sumatif. Tes ini digunakan untuk mengetahui penguasaan kompetensi siswa sesuai satuan waktu tertentu seperti catur bulan atau semester. Dalam KTSP, tes ini dikenal dengan ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Jenis tes bahasa yang terakhir adalah berdasarkan cara penyusunan. Di sini terdapat 2 jenis tes, yaitu tes buatan guru dan tes baku atau terstandar. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk keperluan penilaian guru tersebut terhadap siswanya. Kedua adalah tes baku atau terstandar, yaitu tes hasil belajar ataupun tes psikologis yang hasil-hasilnya dapat ditafsirkan secara umum. Perbedaan tes baku dan tes buatan guru. Yang pertama, isi dan tujuan tes baku itu bersifat umum,
sedangkan tes buatan guru itu bersifat khusus. Yang kedua, tes baku mencakup pengetahuan dan kecakapan yang luas, sedangkan tes buatan guru mencakup pengetahuan dan kecakapan yang khusus. Yang ketiga, tes baku dikembangkan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional, sedangkan tes buatan guru dikembangkan oleh seorang guru tanpa bantuan dari luar. Yang terakhir, tes baku memiliki keahlian dan keandalan yang tinggi, sedangkan tes buatan guru memiliki keahlian dan keandalan yang rendah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.